Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Zeni Mustafiatil Mizani selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum serta teman-teman IPSA yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Elia Lelin Trimujianto dan Elis Febrianti akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kurikulum 2013. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah pengertian kurikulum 2013, yang kedua kompetensi dalam kurikulum 2013, yang ketiga isi atau muatan kurikulum 2013, yang keempat yaitu proses dalam kurikulum 2013, dan yang terakhir yaitu penilaian dalam kurikulum 2013. Yang pertama yaitu mengenai pengertian kurikulum 2013. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 menyebutkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Nah, kurikulum ini dari masa ke masa mengalami perkembangan, disesuaikan dengan zaman dan juga problematika dalam pendidikan. Nah, pada kurikulum 2013 ini diberlakukan mulai tahun ajaran 2013-2014. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kurikulum 2013? Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang menitik beratkan penilaian siswa pada 3 hal. Yang pertama yaitu sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Nah, dengan adanya kurikulum 2013 ini diharapkan sebagai kebijakan baru dari pemerintah dalam bidang pendidikan yang diharapkan mampu menjawab tantangan dan persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan. Nah, lalu apa perbedaan dari kurikulum 2013 ini dengan kurikulum sebelumnya? Hal ini dapat dilihat dari perubahan pada tingkat satuan pendidikannya, di mana implementasi kurikulum ini dilakukan pada tingkat satuan pendidikan mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejurusan. Prinsip utama pengembangan kurikulum 2013 ini didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi dengan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan untuk satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Pada poin yang kedua yaitu kompetensi pada kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini juga bisa disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi karena sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 24 Tahun 2016 Pasal 2 yang menyatakan bahwa kemampuan untuk mencapai standar kelulusan ditentukan oleh kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik pada tingkatannya. Nah, kompetensi pada kurikulum 2013 ini mengacu 2 hal. Yang pertama yaitu kompetensi inti, yang kedua yaitu kompetensi dasar. Nah, pada kompetensi inti ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu sikap spiritual dan sosial, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga yaitu keterampilan. Sedangkan kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik dalam suatu mata pelajaran yang masih mengacu pada kompetensi inti. Memasuki pada poin yang ketiga yaitu isi atau muatan pada kurikulum 2013. Nah, muatan kurikulum 2013 ini secara umum meliputi mata pelajaran, muatan lokal, pengembangan diri, pengaturan beban belajar, kriteria ketuntasan belajar, ketentuan mengenai kenaikan kelas dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Nah, pada kurikulum 2013 ini, standar isi muatan kurikulum diturunkan dari SKL melalui kompetensi inti ke mata pelajaran.
Selanjutnya yaitu mengenai proses dalam kurikulum 2013 yang akan disampaikan oleh Elia Lelin Trimujianto. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elia Lelin Trimujianto, NIM 208190015. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai proses kurikulum 2013. Dalam mengimplementasikan pembelajaran, tentunya terdapat proses dalam kurikulum 2013, diantaranya yang pertama yaitu pembelajaran langsung dan yang kedua adalah pembelajaran tidak langsung. Baik, yang pertama, pembelajaran langsung. Jadi, pada pembelajaran langsung ini, kurikulum 2013 tentunya mengacu pada proses pengembangan pendidikan pada peserta didik, baik itu dari segi pengetahuan, kemampuan berpikir, dan juga keterampilan psikomotorik dengan melalui interaksi secara langsung dengan beberapa sumber pembelajaran yang mana telah dirancang dalam silabus dan juga di dalam RPP. Nah, bentuk dari pembelajaran langsung itu yakni seperti mengamati, kemudian mengumpulkan informasi, dan juga menganalisis. Dari kegiatan-kegiatan tersebut tentunya akan mampu menghasilkan keterampilan langsung dan juga pengetahuan secara langsung. Yang kedua adalah pembelajaran tidak langsung. Pembelajaran tidak langsung dalam kurikulum 2013 ini berupa kegiatan-kegiatan yang mana berkaitan dengan pengembangan nilai serta sikap sebagai proses pengembangan moral dan juga perilaku. Nah, proses pembelajaran tidak langsung ini terjadi selama proses pembelajaran langsung dilakukan tetapi tidak berwujud kegiatan khusus. Tentunya pada masa pandemi ini ya. Jadi di sini pendidik mampu mengamati bagaimana perkembangan dari sikap dan juga moral anak melalui jarak jauh. Yang selanjutnya yaitu tentang penilaian kurikulum 2013. Sudah diketahui bahwasanya penilaian merupakan salah satu aspek yang sangat penting terhadap proses pembelajaran. Karena dengan adanya penilaian, baik itu dari pendidik maupun peserta didik mengetahui sejauh mana perkembangan dari peserta didik tersebut. Entah itu dari segi kemampuannya, sikapnya, moralnya, itu akan menjadikan suatu aspek penentu kualitas pendidikan yang mana mencakup proses penelusuran, pengecekan, pencarian, serta penyimpulan dengan objektif. Nah, dalam pembelajaran kurikulum 2013 ini terdapat 3 aspek penilaian yang sudah diterapkan, yakni kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Yang pertama, aspek kognitif ataupun pengetahuan. Kemampuan kognitif atau pengetahuan adalah suatu penampilan yang dapat diamati sebagai hasil kegiatan ataupun proses dalam memperoleh suatu pengetahuan melalui pengalaman sendiri yang mana merana pada kegiatan mental. Sedangkan yang kedua yaitu aspek afektif ataupun sikap. Jadi penilaian sikap dalam berbagai mata pelajaran itu secara umum dapat dilakukan dengan berbagai objek seperti sikap terhadap mata pelajaran, sikap terhadap guru, sikap terhadap proses pembelajaran, kemudian sikap terhadap materi dari pokok pembahasan, dan sikap yang berhubungan dengan nilai-nilai tertentu yang mana ingin ditanamkan pada diri peserta didik melalui suatu materi pokok pembahasan. Yang ketiga yaitu aspek psikomotorik atau keterampilan. Nah, pada aspek psikomotorik ataupun keterampilan ini terdapat 6 aspek tingkatan keterampilan seperti gerakan refleks atau gerakan tidak sadar, kemudian yang kedua keterampilan gerak dasar, yang ketiga kemampuan perseptual untuk membedakan mana auditif dan juga motoris.
kemudian kekuatan di bidang fisik, gerakan skill mulai dari yang sederhana sampai dengan yang kompleks, dan juga kemampuan yang mana berkenaan dengan komunikasi, gerakan ekspresif, dan interpretatif. Kemudian selanjutnya mengenai pengembangan kurikulum 2013. Perlu diketahui bahwasanya pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mana mencakup tentang kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Nah, kemudian alasan dari perlunya pengembangan ke arah kurikulum 2013 adalah terbagi dari dua faktor. Yang pertama dari faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang munculnya itu dari dalam, seperti yang pertama, tuntutan tercapainya 8 standar nasional pendidikan, yakni standar isi, standar proses, SKL, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarpras, standar pengelolaan, standar biaya, dan juga standar penilaian. Faktor internal yang kedua yaitu pertumbuhan jumlah penduduk usia produktif, yakni usia 15 sampai dengan 65 tahun. Ini lebih banyak dibandingkan usia tidak produktif. Usia tidak produktif itu adalah 0 sampai dengan 14 tahun dan 65 ke atas. Nah, usia produktif ini diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2035. Nah, oleh karena itu perlu dipersiapkan agar memiliki kompetensi dan tidak menjadi beban hidup. Lanjut, faktor yang kedua yaitu faktor eksternal atau dari luar. Di sini terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum 2013. Seperti halnya yang pertama, gencarnya arus globalisasi. Yang kedua, isu lingkungan hidup. Yang ketiga, pesatnya perkembangan IT. Yang keempat, konvergensi ilmu dan teknologi. Kemudian ekonomi berbasis pengetahuan, dan masih banyak lagi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf, dan apabila ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan ketika diskusi berlangsung. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.